mulai kelas pajak seksi kelas pajak ya, bukan kelas pajak ini tapi ya, ini adalah jelasnya KPP Madya ya. Instagram. Oke, baik, kita mulai IG Live untuk session yang kedua ya. Kita dimana tadi kita sudah menerima informasi, tentang subjek dari PPS, kemudian kita juga sudah menerima informasi tentang objek. Tadi lengkap sekali ya, tadi sempat dibahas juga pertanyaan-pertanyaan yang sempat dilontarkan dalam kelas-kelas pajak sebelumnya. Lengkap sekali kita dibahas kembali, sehingga yang kemarin tidak sempat ikut kelas pajak pun dapat menerima informasi atau jawaban-jawaban atas pertanyaan itu ya. Mantap. Jadi apabila pertanyaannya kebetulan sama nih, jadi dapat informasi juga, dapat pencerahan juga ya Pak Luar sama Andrian ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas kelanjutannya. Nah, cuman sebelum kita kasih tahu nih, kita beritahu nih apa kelanjutannya, kita review dulu sedikit ya. Mungkin ada kawan pajak yang baru bergabung di season kedua ini. Kemarin tadi tidak sempat Pak karena masih pagi nih, masih jam-jamnya sibuk nih, dan baru sempat rehat sekarang. Jadi baru sempat ikut IG Live yang kedua ini. Jadi kami ucapkan selamat datang juga ke IG Live. Yang lagi scroll juga pas lihat tayangan ini, jangan di skip. Nah, karena banyak informasi di sini yang penting dan juga bermanfaat ya, betul sekali ya Pak Azwar ya. Mulai dari kita akan mengetahui PPS. Tahunya kita PPS aja tuh Pak Azwar. Andrian, apa kepanjangannya, manfaatnya untuk apa? Kadang-kadang kita itu kalau kita nggak tahu maka agak kurang tertarik gitu ya. PPS itu apa sih? Nah, setelah kita tahu, mulai penasaran, dan akhirnya kita itu ingin juga memanfaatkan, merasakan manfaatnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas dulu, kita review dulu sedikit. PPS itu apa? Jadi PPS itu kesempatan, pemberian kesempatan. Oh, nanti kita tanya lebih lanjut nih ya, sama dengan Pak Azwar sama Andrian ya. Manfaat kenapa sih disebut kesempatan ya? Nah, jadi kesempatan kepada kawan pajak semua. Jadi untuk melaporkan pengungkapan, jadi untuk mengungkapkan kewajiban-kewajiban yang kemarin terlupakan atau terlewat. Nah, jadi di sini kita bisa mengungkapkan. Jadi ada kesempatan mengungkapkan kembali. Nah, dengan base-nya adalah pengungkapan harta. Aduh, jadi bingung nih. Hanya sebaris definisi. Jadi bikin tambah bingung nih Pak. Jadi di situ juga di PPS ini juga ada yang namanya kebijakan 1, kebijakan 2. Nanti kita review lagi ya Pak Zar ya. Mungkin ada kawan pajak yang baru sempat bergabung ya di sini ya. Jadi nanti kita sempat kondisi 1 itu seperti apa. Ini kondisi 1 itu tadi sempat dibahas, kondisi 1 adalah untuk peserta TA ya Pak Zar ya. Peserta TA yang kemarin ternyata ada kelupaan nih 1, 2 harta mungkin yang belum masuk. Nah, jadi bisa ikut kebijakan 1. Jadi pesertanya peserta TA, jadi bisa wajib pajak badan, bisa juga orang pribadi ya, atau OP ya. Nah, terus juga base-nya adalah harta-harta yang dimiliki tahun 2015 sebelum 2015 ya. Oh, 31 Desember 2015. Nah, terus bagaimana nih kalau kita bukan peserta TA? Kita nggak bisa ikut ya berarti ya Pak? Nggak bisa untuk kebijakan 1 nggak bisa ya berarti. Apa ada kesempatan lain Pak? Kondisi lain Pak? Kondisi misalnya saya punya harta nih, cuman memang kemarin dapatnya di 2016 sampai sekarang nih. Katanya tuh ada kondisi 2 ya. Kebijakan 2 ya. Kebijakan 2. Jadi bisa ikut kebijakan 2 tuh ya kalau pajak ya. Jadi bisa ikut kebijakan 2. Informasinya itu UP saja ya tadi ya. Cuma untuk UP saja. Oh, UP saja. Jadi badan tidak bisa ikut. Oh, jadi dikhususkan untuk OP ya. Jadi walaupun tidak ikut TA bisa ya? Iya, bisa. Jadi walaupun nggak ikut TA, kawan pajak punya penghasilan nih kemarin yang belum dilaporkan di SPT 2016 sampai 2020. Jadi masih ada kesempatan nih. Jadi ada kesempatan. Jadi kesempatan untuk mengungkapkan. Nah, jadi mengungkapkan apa-apa yang belum dilaporkan di SPT itu ya. Nah, tadi kita sempat bahas kesempatan. Kesempatan itu tuh biasanya kan akan erat kaitannya
kalau kesempatan pasti ada suatu manfaatnya. Ya. Ya gitu ya Kak Zara. Nah, boleh di kebijakan satu itu kan untuk peserta TA tuh. Nah, kenapa di kita itu disebut kesempatan? Iya. Kesempatan. Kira-kira manfaatnya apa nih Pak Adwani buat Betul. kawan pajak? Oke. Jadi kesempatan ya, kalau kita bicara kesempatan itu kadang tidak datang dua kali. Wah, siap. Ya. Betul. Jadi teman-teman wajib pajak pergunakan kesempatan, ambil kesempatan ini. Siap. Nah, untuk kebijakan satu itu khusus untuk peserta tax amnesty. Dikhususkan ya. Betul. Jadi itu bisa orang pribadi maupun badan yang telah ikut tax amnesty. Ya. Oke, semua bisa. Pengaturan sebelum undang-undang HPP ini ya, peserta tax amnesty yang lebih badan itu ada yang terlupa misalnya hartanya, kemudian ditemukan oleh DJP. Oh begitu, jadi Nah. hartanya itu ditemukan oleh DJP langsung Iya, ya? jadi DJP tidak dilaporkan langsung. dalam SPH waktu TA kemarin. Oh Kemudian gitu, ya. DJP menemukan itu, Hmm. dia akan dikenakan tarif 30% untuk OP. Oke, 30%. Iya. Dari nilai hartanya tadi? Iya. Pak? Wah, Kemudian yang untuk badan itu 25%. Oke, 25%. Wah, lumayan juga. Iya, iya. Lumayan. Nah, kemudian untuk usaha tertentu ya. Data tertentu, Iya. contohnya apa? Contohnya apa? UMKM. Oh, UMKM. Itu Iya, iya, iya. dikenakan 12,5%. Oh, 12,5%. Jadi tadi OP tadi, kalau OP tadi yang bukan UMKM ya, Ya. 30%, Betul. ada 25%. Hmm. Kalau UMKM tadi 12,5%. Wah, lumayan juga ya. Nah. Dari DPP dari nilai harta bersih tadi Betul, ya. betul. Oke. Tapi ini ditambah sanksi lagi 200%. Disanksi lagi 200. Betul. Jadi ini Wah. sebelum undang-undang ini berlaku, undang-undang HPP berlaku. Oh, gitu. Nah, makanya wajib pajak ikutlah ini supaya jangan kena ini. Itulah makanya kesempatan. Betul, itu yang kita katakan kesempatan di. Iya, iya, iya. Nah, berarti kan ada manfaatnya. Oke, siap. Jadi Silakan manfaat. pergunakan Manfaat. Betul. sebaik-baiknya. Jadi, nah, tadi kesempatan. Jadi manfaatnya nih, manfaatnya ini Nah, masih ikut tuh nih. kalau Manfaatnya apa manfaatnya nih? kalau kita ikut PPS ini, dia tidak dikenakan sanksi pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty ya. Yang 200 tadi Pak ya? Iya, iya. Dia tidak Oh. dikenakan sanksi itu. Berarti kalau pajak tuh kalau ikut PPS ini tidak dikenakan sanksi yang 200 tadi kalau Iya, pajak nih. betul. Oh, setidaknya lebih manfaatnya akan lebih ringan. Iya, dan juga dia tidak kena 30% yang 25% itu tidak. Jadi ada kami sendiri ikut PPS ini. Wah, itu benar-benar kesempatan dan manfaatnya luar Iya, biasa. iya. Sudah tidak kena Tarif sanksi. besar, tidak Tidak kena kena sanksi. Wah, Nah, jadi double-double nih oh, manfaatnya nih ya. iya. Oke. Kemudian satu lagi nih, Iya, apa itu Pak? data informasi yang bersumber dari SPH dan lampirannya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar penyelidikan maupun penyidikan. Penyidikan. Dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi benar-benar datanya itu dirahasiakan. Aman, ya. Jadi tidak Jadi akan kerahasiaan wajib pajak itu benar-benar terjamin ya. betul. Jadi itu apalagi dan perlu Iya, iya, iya. perlu diingat oleh wajib pajak bahwa DJP ini sudah sangat gampang untuk menemukan data wajib pajak. Oh, nah itu Pak Azhar. Tadi sempat juga tuh. Saya tuh sempat agak ini apa namanya penasaran. Bagaimana kan tadi kan ungkapnya apabila DJP menemukan harta. Iya. Nah, juga jadi menemukannya itu bagaimana? Apakah tiba-tiba jalan-jalan kelihatan gitu ya? Mungkin ya gitu. Iya, Kalau kita iya, kan iya, oh ternyata rumah teman saya ada di sini. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Apakah kira-kira Iya. bayangan seperti itu Pak? Iya, iya, iya. Jadi kita sudah ada program pertukaran data otomatis ya. Kemudian juga ada data perpajakan dari Kilap. Kemudian wajib pajak tidak temukan belum mengungkapkan aset ya. Oh. Jadi lebih gampang. Mungkin yang selama ini yang sudah terjadi ya. Wajib pajak tiba-tiba dihimbau bahwa dia ada duit 1 miliar misalnya di Oh, gitu. deposito. Dari mana wajib pajak tahu? Nah inilah DJP sudah tahu.
sudah bisa. Sudah bisa. Oh, begitu. Nah, jadi karena serba digital ini Pak. serba ya. digital sudah Semua masuk semua. digital dan ada pertukaran data. Pertukaran Betul. informasinya udah Iya, terbiasa. iya. Jadi saat ini wajib pajak ya tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Iya, betul. Kita sudah banyak jaringan kita ya, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi jaringannya dalam negeri dan luar negeri Iya, ya, serba jadi- digital ya. Pak. Iya, kembali lagi pergunakan kesempatan ini. Ya, betul sekali ya. Jadi daripada nanti ditemukan kemudian Iya. dikenakan sanksi 30 dikenakan Tarif. tarif 30% Iya. untuk OP, 20% badan atau 12,5 tadi untuk Iya. tertentu. Tambah sanksi Sama sanksi lebih baik memanfaatkan Iya. PPS ini. Iya. Oke, manfaatnya besar sekali ya kawan pajak ya. Jadi pergunakan kesempatan ini bagi peserta TA nih ya khususnya ya. Jadi nanti kalau belum peserta TA nanti masih ada sebenarnya. Tapi kita bahas yang peserta TA dulu Ya, karena kita kebijakan bahas satu. kebijakan satu. Cuman yang peserta yang belum bukan peserta TA jangan langsung meninggalkan ini ya. Zoom meeting apa namanya? IG Live ini ya karena ada apa namanya? Kesempatan lain. Ya. Kesempatan lain dan juga ada manfaat lain. Nah, jadi kita bahas dulu yang ini ya, yang apa namanya peserta TA. Jadi peserta TA tadi apabila ditemukan harta yang ditemukan oleh DJP kena sanksi 200% dan tarifnya pun lumayan ya. Iya. Nah, kalau ikut PPS tarifnya ada tarif tertentu. Iya. Nah, nanti kita bahas nih Pak. Iya, Ada iya, nih, iya, Pak. iya. Nah, Dia ada 3 lapisan. Oh, ada nanti Yang- dulu biar Oh. penasaran nih, biar penasaran. Biar sembunyikan dulu. Iya, Oke. sembunyikan dulu, biar penasaran nih. Jadi ada tarif tertentu, kemudian tidak kena 200%. Iya. Nah, itu ya. Jadi pantengin Stay terus ya. Jadi biar ikut terus nih. Iya. Kita kantongin dulu ya. Kita katakan dulu ya. Oke, tadi kan udah nih. Cuman nanti daripada nanti saya nggak ikut TA nih, wah nggak ada manfaat nih kehilangannya nih. Nah, jadi saya pengen pindah dulu ke Mas Andrian ini. Oh, iya. Ya, kita kan biasanya kan apa namanya lihat yang muda-muda, apalagi seger, Iya, iya, tapi iya. informasinya juga seger nih. Iya, iya, Gitu iya. ya. Jadi ada kebijakan satu Pak Zarya untuk peserta TA. Terus ada juga yang namanya tadi kebijakan 2 sempat kita sini ya. Kebijakan 2 itu sebenarnya mengarahnya atau dapat dimanfaatkan oleh siapa? Apakah badan juga bisa, OP juga bisa? Terus tadi kan apakah peserta TA juga atau tidak? Boleh nih, boleh kita bagi informasi ya nih Mas Andrian nih kepada Oke. kawan pajak yang sempat lagi rehat-rehat lagi scroll nih. Kita bagikan informasinya nih, boleh. Silakan. Iya, jadi untuk PPS ini kan ada 2 kebijakan ya, Mas Oh, Ari ya, iya, Pak betul. Suat. Iya. Tadi kebijakan 1 itu khusus diperuntukkan bagi peserta TA. Ya, ini tadi ya. Peserta TA. Nah, basis hartanya dari 1985 sampai 2015. Oh, yang lampau. Yang lampau. Ya. Oh, kalau tidak Berdasarkan salah ingat kebi- itu Pak, tidak salah ingat itu adalah objek untuk ini ya, PA kemarin ya. Betul sekali. Oh, iya, Jadi iya, iya. untuk kebijakan 1 tuh pesertanya khusus, Oh. harta-hartanya juga khusus. Oh, memang ditujukan mungkin untuk peserta TA kemarin yang memang apa namanya kelupaan. Betul. Bukan dengan sengaja. Manusiawi lah ya. Manusiawi Kan ya. kita sering Iya. ada mungkin luput gitu kan. Iya, benar-benar. Yang diungkapkan di SPH harta kemarin itu sekian. Wah, ya. Saya lupa nih harta di Singapura belum Waduh. dimasukin kemarin. Iya, 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 Nah, iya. itu pemerintah membuka kesempatan kembali. Oh, itu untuk- kesempatan seperti tadi ya. untuk ikut lagi. Itu yang Kebijakan satu. yang kebijakan 1. Oke. Nah, gimana kalau selain dari itu? Nah, Nah, selain dari itu, ada nggak kesempatan bagi wajib pajak yang ingin ikut mengungkapkan hartanya? Ada di kebijakan 2, itu harta-harta di atas perolehan 2015 dari 2016 hingga 2020 itu bisa diungkapkan di program pengungkapan sukarela ini kalau memang wajib pajaknya luput. Belum dilaporkan. Ya, kita Iya, sudah iya. jadi wajib pajak sebenarnya sudah patuh nih ya. Iya. Sudah lapor SPT, penghasilannya juga sudah dilaporkan sebenarnya. Cuman ada yang luput tadi ya, Ada yang luput ya. lupa nih. Oh, jadi bisa Entah itu laporkan. harta di luar negeri atau harta yang di dalam negeri Iya, iya, lupa iya. dilaporkan di SPT tahunan. Kalau dihitung-hitung berdasarkan undang-undang PPH Ya. itu kan tarifnya tinggi tuh. Ya. Oh, Ah. tinggi itu gimana tuh? Lebih tinggi tuh. Oh, Nanti bisa dikenakan 30%. oh 30. Iya, iya. Daripada kena tarif 30%, ikut PPS aja tarifnya lebih rendah. Oh, Seperti kalau itu. sanksinya sama tadi 200. Sanksinya
sesuai dengan undang-undang PPH. Oh, undang-undang PPH ya. Untuk yang kebijakan Iya, dua. iya, iya. Karena kebijakan dua ini kan terlepas dari undang-undang TA. Iya. Oh, dia nggak Nggak terkait, nggak terkait. Oh, Nah, gitu iya, iya. pesertanya gimana nih? Nah, iya. Nah. Oh, itu yang penting tuh. Itu yang Iya. ditunggu tuh oleh kawan pajak yang Untuk yang kebijakan ikut dua. ini, iya. Kalau kebijakan satu kan khusus nih, Iya, pesertanya betul. khusus Iya, yang TA betul. kan. Nah, apakah untuk kebijakan dua nih khusus juga? Nah, kalau untuk kebijakan dua nih khusus orang pribadi. Oh, berarti khususnya adalah orang pribadi. Wajib pajak Oh, orang gitu. pribadi. Badan Badan tidak boleh bisa. ikut nggak? Badan Badan bisa. Badan nggak Mohon bisa. maaf ya. Oh, iya. Jadi mohon maaf ini untuk kebijakan Wajib kedua pajak ini badan. hanya dikhususkan untuk orang pribadi ya. Betul. Pribadi Khusus badan. untuk wajib pajak Memang orang tidak pribadi. tidak diakomodir ya di sini ya. Tidak Berarti diakomodir di kesempatannya kebijakan dua. untuk wajib pajak orang pribadi ya. Nah, Oke. Jadi untuk orang pribadi nih betul. kesempatannya seperti apa nih? Tadi kan ada sanksi nih katanya apa? Bisa kena tarif tinggi juga tuh hampir Iya, sama iya, dengan yang iya. tadi ya. Terus ada sanksi juga menurut undang-undang PPH ya. PPH, ya. Nah, kesempatan dan manfaatnya kalau PPS ikut PPS kebijakan dua tadi ya. Kedua ini apa nih? Kesempatannya tadi tuh ya. Ya. Terlepas dari terlepas dari pengenaan tarif yang lebih tinggi. Oh, Jika juga ya. ini kan kita tadi udah dibuka ya apa namanya peluang DJP untuk menemukan duluan gitu. Oh ya. Ah. betul. Ah. Jadi DJP ini ada peluang untuk menemukannya duluan, data-data harta dari sumber yang sudah kita rangkum, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, jika itu ditemukan dan diolah duluan oleh DJP, itu ya wajib pajak bakal kena tarif yang lebih tinggi. Nah, sebelum DJP menemukan sebelum. duluan, di sini pemerintah membuka nih, ayo wajib pajak yang mungkin luput dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, ayo ikut PPS. Atau ada kemungkinan nggak DJP ini sudah menemukan data Nah, itu? iya. Nah, Apakah sudah ada Iya, di sudah ada data itu. Nah, oke. baru itu Bisa, sebenarnya bisa juga. sudah dibahas Iya, ya. cuman- Iya. Sebenarnya sudah dibahas di Iya. apa? Jadi Sesi satu tadi ya. sudah Gimana? ditemukan data, cuma pemerintah mempunyai kebijakan kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Nah, ini. Oh, gitu. Itu ada dua klausul Iya, jadi iya, ya. iya. Yang pertama belum ditemukan, yang kedua udah duluan nih. Iya. Sudah ada, Ah. sudah ada. Cuman masih memberikan kesempatan Nah, mau oke, oke. mau mengungkapkan sukarela tidak? Iya. Oh, begitu ya. Yang pertama yang tadi ya, wajib pajak apa namanya DJP belum menemukan nih. Wajib pajak sadar sendiri. Oke. Ikut aja PPS, ini kesempatan. Oke. Kesempatan dia ambil, maka tarifnya lebih rendah dari 30% Tarifnya juga tadi. lebih rendah ya Nah, sama ya berarti ya. Nah, jika yang kedua tadi udah dihimbau misalkan diterbitkan surat konfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sudah SPP-nya dibetulkan, pemerintah berkesempatan. Ini bisa juga diikutin oleh wajib masih pajak yang bisa ya. Oh, masih bisa. Nah, wajib pajak yang seperti ini, SPP pembetulannya itu dianggap tidak disampaikan. Kalau dia ikut PPS. Kalau dia ikut PPS, Kalau nggak ikut TPS tetap sama. tetap sama. Oh, Boleh, gitu. boleh ya. Jadi walaupun tadinya sudah ditemukan duluan nih, Heeh. terus mau tetap ikut PPS masih bisa ya? Masih bisa dong, ya? iya. Masih diberikan kesempatan Masih ya, bisa. gitu ya. Kesempatannya Oke. terbuka untuk seluruh wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi ya. Oke, Kebijakan dua. Berarti nanti manfaatnya nih, berarti bagi untuk yang kebijakan dua nih, berarti bagi yang punya penghasilan yang belum diungkapkan di Punya harta, punya harta. dan setelah apa dibelanjakan dalam bentuk harta ini berarti ya? Iya, sudah harta. Berarti ada ya. hartanya, Ini berarti basisnya harta, bukan hartanya ya, bukan penghasilan nih. Karena Jadi harta berarti- itu Iya. representasi dari penghasilan. Betul. Oh begitu. Jadi Iya, hasil iya. dari penghasilan Jadi bersih yang penghasilan bersih itu jadi harta. dijadikan harta. Baik itu Dan hartanya belum belum dilaporkan, dilaporkan. belum dilaporkan ya bahasanya ya, bukan belum dilaporkan diungkap ya. di SPT. Belum dilaporkan di SPT, jadi ada kesempatan untuk mengikuti PPS ini sehingga tidak dikenakan tarif menurut undang-undang PPH dan tidak dikenakan sanksi juga ya. Betul. Oke, manfaatnya luar biasa, hampir sama Manfaatnya lah ya mirip-mirip. manfaatnya ya, mirip-mirip Tapi ya, sama. satu kebijakan saya. Cuma di Iya. kebijakan satu ada angka yang 200% itu. Betul. Oh, itu yang Karena- bukan ya. Iya. Karena Ada apa? terkait dengan undang-undang TK. Betul, karena Oh, waktu iya. itu sudah dikasih kesempatan ya untuk TA itu sudah dikasih kesempatan dengan tarif sangat murah. Betul. Oh, Tapi dia iya. masih berbohong, masih belum mengungkapkan itu Oh, makanya. mungkin bukan kebohong nih Pak Azwan ya, kita luruskan. Mungkin hanya alfa, lupa. Oh iya, bisa juga. Iya. Iya, jadi kan Wah, namanya ya. ada kalanya kan mungkin ada satu dua, yang satu itu nih udah lama nggak dikunjungi nih Iya, misalnya iya, iya. hartanya atau misalnya tanah misalnya Iya, kan, iya. tanah kebun di sana
jauh nih. Iya, Nah, iya. jadi makanya kelupaan kalau Atau itu. mungkin juga dalam tanda kutip sengaja. Oh, Gitu. bisa juga ya sebenarnya. Ada dua, alfa atau sengaja. Iya. Oh, dua-duanya bisa mengikuti ini ya, Dua-duanya kena diberikan sanksi. kesempatan ya, dan dua-duanya sebenarnya dikenakan nanti, cuma Iya. bisa tidak dikenakan Bisa dan ikut dikenakan. PPS ya. Oh, Oke. buka nih. Jadi manfaatnya udah nih, manfaat udah, dan kesempatan itu berarti kita dapat memperoleh manfaat yang sangat luar biasa nih ya berarti ya bagi kawan pajak ya. Nah, untuk memperoleh manfaat itu nih, saya pengen nanya sama Mas Andrian nih ya. Kita udah pengen manfaat nih, berarti kita harus ikut PPS nih ya. Iya, Ikut PPS nih. Caranya bagaimana? Oh, bisa dikasih gambaran umum dulu nggak? Gambaran umum biar Sekilas ya. sekilas dulu nih. Jadi ternyata nanti begini loh saya. Nanti kan detailnya mungkin kawan pajak boleh ikut kelas pajak nih ya. Kelas pajak nanti detailnya dijelaskan juga. Kelas pajak Cuman lebih jangan detail ya. nggak harus ikut kelas pajak. Sekarang juga akan kita kasih tahu sebenarnya. Selayang pandang lah ya. Selain pandang. Yang awalnya ini Jadi- saya pengen nih kawan pajak yang sempat nyaksikan ini, yang penonton ini tahu dulu nih apa namanya, gambaran umumnya PPS itu seperti apa? Iya, iya. Apakah kita datang ke KPP langsung atau ada cara khusus? Boleh dikasih info ya ke kawan pajak nih. Siap, oke. Jadi PPS ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Caranya bagaimana kan bingung. Nah, ya itu pasti. Apakah harus ke kantor pajak? Iya, gitu kantor pajak kan. Haruskah ke apakah AR-nya atau kemana? Iya, gitu kan? nah, ya biasanya sering ke AR tuh nanya-nanya Sering ke tuh atau AR ke gitu. penyuluh ya. Atau ke penyuluh untuk saat ini. Jadi kawan pajak sekalian untuk ikut PPS itu salurannya online. Ke online. Oh, nah Jadi itu. nggak harus ke KPP Nggak ya. perlu ke KPP. Nggak usah daftar dulu. Kecuali Ikut mau aja kita ya. ajarin ya. Oh beda, itu beda. Itu kan Iya. berarti pra Iya, ya, itu pra kan, sebelumnya. persiapan Ya. lah istilahnya. Tapi Cuman kalau untuk mau ajarin dulu boleh ke KPP ya. Boleh. Ya. Oke. Cuma Lanjut tadi online berarti ya. eksekusinya di saluran online Saluran dari online. djponline.pajak.go.id. Oh. Jadi untuk kawan pajak yang sudah pernah punya akun di djponline.pajak.go.id, silahkan bisa diakses di sana di menu layanan. Ke layanan ya. Login dulu ya, berarti Login dulu ya. login pakai NPWP sama passwordnya. Nanti Oke. di menu layanan ada program pengurangan sukarela di situ. Hmm. Kalau belum ada bisa di menu profil aktivasi layanan di sana. Oh berarti kalau pertama kali lihat berarti kemungkinan belum muncul Belum ya. muncul. Iya. Nah, kalau memang Oh pertama kali begitu, jadi diaktifkan dulu. diaktifkan dulu layanannya di menu profil. Di profil. Profil nanti ada aktivasi fitur, di situ ada program pengurangan Itu yang kita pilih ya. Oh, Itu yang dipilih Pak. Baru Aktifkan nanti ya. menunya muncul. Ya. Ya, jadi yang baru pertama kali buka DJP online dan pengen lihat layanannya seperti apa, jadi Bisa langsung. belum muncul nih, misalnya lihat layanan belum muncul ternyata. Bukan berarti tidak bisa ya? Bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi hanya Layanannya belum ada, hanya belum diaktifkan saja. diaktifasi, betul. Caranya tadi di profil ya, di profil profil. dicentang untuk aktivasi layanannya ya. Aktivasi fitur, Centang ya. dicek. Oh, dicek ya, dicek. Oke, berarti Cek. nanti aktivasi di sana. Nanti kalau setelah Oke, muncul setelah nih, muncul kan kita klik di program pengupahan sukarela. Mhm. Nanti kita langsung diarahkan untuk mengunduh e-form dalam bentuk bentuk PDF. Oh begitu. Mirip ini ya, SPT Jadi tahunan ya kalau. betul iya, sekali. Jadi iya. filenya bentuknya PDF. Oh, bukan Excel bukan ya, PDF ya. Bukan. Ya, Oh, ya. PDF. Jadi kawan pajak bisa langsung mengisi di formulir yang sudah diunduh tadi PDF. PDF-nya kan kita selama ini kan tahunya PDF kan nggak bisa diedit ya. Nah itu benar, harus ada aplikasi tambahan Iya, tuh. PDF tuh nggak bisa diedit kan, cuman kita bisa baca dokumennya Nah, aja iya, kan betul. nggak bisa diedit. Nah ini fitur yang ada di DJP Online, e-form PDF yang ada di DJP Online itu fitur PDF-nya bisa diedit. Oh begitu, Iya, iya. bisa diisi, Bisa berarti. diisi, Oh, bisa oke. diisi. Nah, kawan pajak nanti bisa formulir yang sudah diunduh diisi, mau ikut yang kebijakan 1 atau kebijakan 2 Iya. atau Atau dua-duanya. dua-duanya. Oh itu dalam satu form atau form berbeda? Bisa. Oh dalam satu form, langsung ya. SPPH-nya. Oke. Nah, nanti kalau sudah semua diisi, udah lengkap, boleh disubmit. langsung disubmit. Ah, Tidak, apakah perlu ke DJP online lagi? langsung disubmit, nanti DJP online-nya bikin billing. Oh begitu. Ah. Langsung disubmit di apa namanya form PDF tadi ya? Iya, di form tadi, langsung tadi, nanti submit.
kita langsung refresh di halaman DJP online-nya, nanti Oh, untuk gitu. langsung alur bikin billing. Oh, berarti tadi unduh, kita isi, submit. untuk pemasukan datanya ke DJP online kita submit di Betul. Ilum tadi Iya. ya, Ilum PDF tadi ya. Iya. Submit nanti muncul di DJP DJP online, online, nanti baru kita bikin proses billing di billing ya. sana. Iya. Oke. Setelah billing berarti submit ya, selesai ya. Selesai. Oh, Jadi sesimpel mudah itu. sekali ya. Berarti yang memasukkan angka wajib pajak ya kan? Betul. Ya. Oh, jadi Murni. benar-benar set Finalnya. sendiri ya. Melayani sendiri. Lain sendiri. Juga Nah, kalau enaknya Satu lagi, ya, apa itu? untuk bikin billing tadi ya. Oh, billing tadi. Itu kan langsung dari menu PPS tadi ya, Oh, menu di PPS -nya. DJP online. Oh. Nah, memang sebaiknya di sana dibikinkan Oh, billing. kenapa? Karena angkanya sudah sesuai dengan yang kita isi. Oh begitu. Jadi Menghindari tidak usah kesalahan. Menghindari kesalahan. Menghindari kesalahan. Jadi daripada bikin billing di tempat yang lain, Iya. kan kalau kita bikin billing di tempat yang lain kan kita input lagi tuh Iya, betul. jenis pajaknya, Iya, kode betul. store-nya, Iya, iya. jumlahnya. Iya, Itu kan iya. input sendiri. Nah, daripada nanti terjadi kesalahan saat menginput billing ini, lebih baik menggunakan fitur yang ada langsung di menu Oh, PPS pasti tadi. untuk menghindari kesalahan tadi ya, biar Iya. langsung sama plug dengan isiannya, buat billingnya langsung di menu Betul. ini tadi ya, PPS tadi ya. Jadi di billing itu kita cuma input angkanya saja, nominalnya saja, atau Di billing Atau itu langsung langsung create, langsung jadi. langsung jadi. Waduh, lebih dipermudah lagi ya, mohon maaf ya. Langsung create billing. Biar Iya, tidak iya, salah, iya. billingnya langsung Jadi kita dia sudah menghitung ya. Langsung menghitung, Pak. Betul betul Jadi betul, betul, otomatis. luar biasa sekali ya. Berarti sangat mudah ya kalau mau ikut ya Pak Pajak ya. Iya. Jadi untuk memperoleh manfaat tadi caranya sangat mudah dengan unduh, isi, submit buat billing. Selesai. Selesai. Nah, itu tanda kita udah ikut apa tuh? Nah, biasanya kan Biasanya kan ada tanda terima, kalau kita ke KPP kan tanda terima tuh. Kalau kita langsung ke Oh. KPP biasanya kan diperiksa dulu, Iya. di checklist dulu baru dapat tanda terima. Nah, untuk layanan online ini, Iya. setelah kita store billing submit tadi, nanti langsung keluar SK. Oh, langsung dapat SK SK. bahwa kita ikut Kalau PPS kita ini ya. ikut sebagai peserta PPS. PPS. Oke, baik. Langsung ada tanda Langsung. terimanya ya. Sudah Real SK time. surat keterangan ya, Surat berarti ya. keterangan. Surat keterangan. SK. Oh, ikuti PPS. Itu langsung dan real time. Jadi Langsung, ya. setelah klik submit, Oke. silakan di refresh Iya, langsung iya. masuk Iya, iya. SK-nya. Dan bisa di print. Bisa di print sendiri. Nah, berarti tadi mudah nih, Nah, online nih, berarti sendiri nggak usah KPP. mm-mm. Nah, waktunya kapan? Waktunya nih, misalnya Oh, apakah bisa oke. jam kerja saja, atau dari seminggu itu Sabtu Minggu, bisa nggak nih ya? Nah, tanya Pak Azan nih, bisa nggak nih Pak? Oh iya. Walaupun sudah ini apa namanya senior nih, saya yakin ini kemampuan IT-nya juga tidak diragukan. Iya, iya, iya. Jadi saya pengen tanya-tanya Pak Iya. Azhar ini. Ini Ya, kemampuan. apakah hanya hari jam kerja Iya, dan hari iya. kerja saja Pak? Iya, iya. Nah terus ini juga Pak, sekalian nih Pak ya, apa namanya periodenya, mungkin kita tadi kelupaan ya saya nanya. Iya, iya. Apakah kapan sih? Apakah sepanjang tahun? Oh. Ah iya. Oke. Buat nanti biar diinfokan Pak. Baik, Sekali baik. informasinya Oke, Pak. iya, iya. Kawan Jadi pajak kalau yang tadi. periodenya ini 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Wow, 1 Dan- Januari sampai Juni. Iya, 6 dan- bulan. Betul. Dan 24 jam non-stop. Waduh. Jadi boleh seperti nonton. apa? Seperti SPBU yang 24 jam itu. Oh, Nah, oke. siap. Iya. Jadi begitulah. Oh, jadi Sabtu Minggu? Iya, Bisa? lihat. Oh, Terus belum ada. ya, Oh, dari jam 6 sampai jam 6 juga, terus sampai muter terus. Oh, 24 strip 7. Iya. 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Betul. Berarti nonstop. Jadi bisa kapan saja ya kawan pajak ya. Bisa kapan saja, yang penting ada internet ya. Ya. Yang penting ada internet dan bisa buka DJP online ya. Iya, kalau nggak ada data, nggak beli dulu lah. Ya. Gak ada kuotanya yang nggak bisa ya kawan pajak ya. Jadi harus ada kuota dulu, internet dulu ya, supaya sebenarnya supaya bisa buka mengakses DJP online ya. Iya, iya. Nah juga nanti apabila nanti belum bisa login, bisa reset password dulu. Nanti mungkin kesempatan untuk reset passwordnya kita dibahas di kesempatan lain ya. Mungkin ya kita khususkan untuk PPS. Nah, ya. seperti yang sudah Iya. disampaikan oleh Mas Andrea tadi, kan ini kan bentuknya e-form, ya Oh kan? iya, oh tuh. Jadi kita mendapatkan tester sampai dengan Tester. selesai itu ya. Hmm. Peserta PPS juga bisa menyampaikan lagi
menyampaikan. Iya, bisa menyampaikan SPH yang kedua. Kira-kira nih Pak, kan udah kita ini nih ya, udah kita masukkan nih datanya. Iya. Kenapa bisa menyampaikan lagi Pak? Karena Nah. biasanya karena apa? Betul. Biasanya masih ada harta yang terlupa. Oh, jadi walaupun lupa lagi nih, Iya, masih lupa bisa. lagi. Bisa. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada. Mau kedua, mau ketiga, mau keempat, mau ke 100 boleh. Tapi dalam periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Oh begitu. Iya. Iya. Berarti misalnya nih kita udah rekap nih ya. Iya. Rekap. Udah kita masukkan nih ternyata ada saudara nih ngelapor nanya sama kita nih yang di sana bagaimana? Nah. Ternyata lupa masuk. Nah, jadi saudara mengingatkan. Saudara mengingatkan. Ya, jadi itu bisa. Iya. Jadi Nah. masih bisa ya. Bisa juga peserta TPS ini mencabut. Jadi Nggak dia jadi. membatalkan. Membatalkan. Padahal dia sudah mendapat SK, misalnya dia sudah ikut sudah menyampaikan 5 kali misalnya. Iya, 5 kali. Yang keenam dia mau membatalkan. Waduh, sudah dibetulkan. Ya, mau dibatalkan. Padahal ini PPA benar sudah di stop. Oh begitu, Sudah udah dibayar, oh kan? karena tadi ya, Iya. tadi ya itu bagaimana tuh? Ya, bisa saja, boleh. Bisa. Jadi bisa. Jadi silakan kalau mau pembatalan dia diisi angka 0 semua. Oh berarti datanya diisi nol. Diisi nol. Data tahapannya berarti nggak usah diisi ya? Iya. Oh, Jadi gitu. diisi 0, kemudian uang yang sudah kita setorkan tadi, PPA final atau PPS ini bisa diminta kembali atau bisa. dipindah bukukan. Oh begitu. Ya, berarti kalau kita nggak jadi nih, Ya. oh berarti begini Pak Azhar. Berarti kalau nggak jadi ya berarti ada lebih. Berarti kalaupun nanti ada perubahan nilai juga bisa ya, ada lebih ya? Iya, jadi minta kembali Bro. Oh boleh itu ya? Iya, minta Boleh kembali uang diminta itu. ya? Oh Iya. boleh diminta kembali atau dipindah bukukan. Iya. Ada kelebihan store ya. di Iya, sana ya. tetapi ingat ya, Ah, ini betul. yang harus diingat. Hati-hati. Kalau sudah melakukan pencabutan ini, peserta PPS tidak boleh ikut lagi. Wah, berarti Nah, kesempatannya Kesempatan hanya betul. satu kali. Iya. Hanya satu Iya. kali. Jadi kalau sudah ada niatan ikut, Jangan dibatalkan. jangan dibatalkan. Jangan dilakukan. Begitu 2 kali lah kalau membatalkan ya. Oh, iya. Apa alasannya kan? Iya. Kalau sudah benar-benar yakin, Nah, kalau sudah benar-benar yakin, karena maka nggak bisa ikut lagi nih ya. nggak bisa ikut Nggak lagi. bisa ya. Iya, dan siap-siap. Dan hati-hati juga ya. Hati-hati. Berarti ya hati-hati gini Pak. Misalnya kita tersubmit yang 0 tuh gimana Pak? Apakah sama ya kali ya? Atau mungkin Tidak sengaja. tidak Oh, sengaja? tidak sengaja. Hati-hati ya Iya, berarti iya, ya. iya. Dianggap itu ya berarti ya. Iya, makanya hati-hati. Hati-hati ya Iya, bagi iya, kawan iya. pajak ya untuk pada saat proses submitnya juga Teliti. teliti lebih lanjut ya. Oke, tadi batal tapi nggak ikut. Jadi kalau ada lebihnya kita boleh PBK, Boleh minta juga. boleh dimintakan kembali. Iya. Nah kalau kita setornya pakai PBK bisa nggak? Kalau setor PPA dengan pakai KBK Bisa. nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa. Ya misalnya kan kita kan ada lebih setor ke pajak lain nih kan ya. Ya, misalnya di jenis PPN Iya, ya. iya lebih. Iya, kemudian kita mau ikut PPS kita Nah, bayar. lumayan nih pas nih nilai Iya, iya. ini. Bisa nggak tuh? Mohon maaf nggak bisa. Oh nggak bisa. Iya. Berarti harus di store langsung ya. Betul. Dari store Iya, langsung. iya. Oke. Ya itu tadi ya berarti apa pajak ya berarti penyampaiannya berarti melalui DJP online Mm-mm. 24 jam sehari dalam 7 hari dalam Iya, seminggu. Iya. Berarti melalui DJP Iya, online. iya, iya. Dan kalaupun nanti masih ada yang lupa-lupa dikit bisa dibutuhkan. Iya, iya. Oke seperti itu ya. Dan satu lagi Mas Ari ya. Kan tadi kita katakan tidak boleh dipindah bukukan ke jenis PPA minal ini ya. Baik itu jenis pajak lain. Bisa juga dia wajib pajak ini mau stop, memang dia mau stop PPA minal atas TBS ini. Tapi dia salah kode, salah ketik kodenya itu. Oh karena Nah. bikinnya tidak langsung di PPS. Kemungkinan tadi ya. seperti kata Pak Andrian tadi. Iya. Nah itu sudah, itu nggak bisa diakui sebagai setoran PPA Oh, final. nggak bisa. Dia harus stop lagi, stop baru. Oh, store baru. Oh, Stop ada baru store lagi. baru ya. Nah yang sudah disetor ini Tidak boleh dipindah bukan ke yang Oh, lain. jadi tidak yang satu PPS. Betul. Jadi apa yang dikatakan Pak Andrian tadi, hati-hati dalam pengisian billing tadi dan ikuti seperti yang di aplikasi di PPS tadi billingnya. Gitu Pak. Nah, tadi sudah nih ikut nih bisa berarti kebetulan juga bisa nih. Tiga tadi kan ada sempat bahas nih 30% nih kenanya kalau nggak ikut PPS nih. Katanya ada tarif khusus tadi. Nah, boleh nih diinfokan nih ke kawan pajak nih. Saya pengen ke Pak Andrian nih, yang kebijakan satu dulu.
Tadi kan karena Pak Azhar yang bilang pengennya Mas Andrian nih. Oh, iya. Pengennya Pak Andrian. Katanya tadi kan ada tarif khusus ya untuk BPS ini ya, tidak 30%, 25, 12,5 ya. Dan sanksi juga tidak ya. Tidak sanksi ya. Nah, tarifnya itu berapa nih di tempat di kebijakan satu ini? Terus cara ngitungnya gimana? Nah, tadi kan harus buat billing. Nah, nanti kan tahu-tahu keluar angka nih. Kita kan penasaran nih angkanya dari mana. Iya. Nah, kira-kira perhitungannya seperti apa nih, Mas Andrian? Oke, ini kita udah masuk ke materi intinya ya. Intinya ya, tadi caranya, cara hitungnya. Ini sudah cara. Kalau tadi kan kita nge-spill tarif kalau nggak ikut ya. Ya. Nggak ikut kan bisa kena 30 untuk OP, 25 untuk badan, 12,5 untuk yang WP UMKM Iya, ya. betul, Tentu betul. omsetnya di bawah 4,8. Nah, kalau peserta TA-nya ikut kebijakan 1, ini tarifnya Iya. bagaimana? Jadi tarifnya ini ada beberapa lapis. Oh, ada lapisan. Ada lapisannya. Jadi lapisan terendah itu 6%, 6%, tertinggi 11%. 11. Oh, berarti Ada lagi, ada juga ada ya. lagi ya. Tergantung dari komitmennya. Ada Jadi, komitmen juga ya? jadi kita bahas dari yang rendah dulu ya. Oke, Yang 6% dulu. Yang 6% 6% dulu dulu ya. Jadi kalau tarif 6% itu diperuntukkan untuk harta apa saja. Jadi harta yang diungkap harta dalam negeri. Dalam negeri. Yang pertama harta dalam negeri. Oke. Yang kedua harta luar negeri. Luar negeri. Nah, harta luar negeri ini harus dibalikin dulu ke Indonesia. Oh, Repatriasi. Istilahnya repatriasi. Jadi kalaupun dia di luar negeri harus dimasukkan ke dalam negeri. Betul. Jadi dia bisa ikut yang tarif Tarif 6 nih ya. 10%. Oke. Satu lagi, ada syaratnya lagi. Dua harta-harta ini, harta dalam negeri sama harta luar negeri yang dibalikin ke Oke. Indonesia itu harus diinvestasikan. Oh, dua syarat berarti. Hartanya ada di Indonesia Hartanya dan di dia Indo- dan harta kedua yang di diinvestasikan. Betul. Di- Hartanya ada di Indonesia dan diinvestasikan. Oh. Diinvestasikan dalam bentuk investasi di SDN bisa atau investasi di jenis usaha energi terbarukan. Energi terbarukan. Oke, berarti ada dua ya. Ini Untuk sesuai yang dengan pertama kesepakatan tadi- pemerintah untuk green environment Oh, kan. iya, dan meningkatkan ekonomi di Indonesia juga ya. Satu lagi hilirisasi. Hilirisasi ya. Oh, berarti tadi kalau mau harta dalam negeri atau yang dari luar pun bisa sebenarnya, tapi Balikin dimasukkan dulu, ke dalam iya. dan diinvestasikan di Diinvestasikan. SDN ke atau ke Hilirisasi. usaha hilirisasi. Atau renewable energy, Iya. energi terbarukan. Berarti bisa dapat Nah, jauh sekali ya 30 ke 6 Makanya, dan betul. tidak dikenakan sanksi Iya. 200%. Jadi kesempatan kan? Kesempatan Iya. dan manfaatnya besar sekali ya. Betul. Nah, Itu yang 6 nih. ini yang 6. Yang kedua, ada lagi 8%. oh 8. Sedikit Ini beda masih, naik masih lagi ini ya. naik cuma 2% nih. Masih rendah kan? Masih Nah, rendah. Jauh dari 30. jauh. Jauh. 8% ini khusus untuk harta dalam negeri Dalam negeri. dan atau harta luar negeri Hmm. yang dibalikin ke Indonesia Iya. tapi gak diinvestasikan. Oh, jadi kalau hanya dimasukkan ke dalam negeri saja, luar negeri tadi atau Hmm. hanya diungkapkan saja di dalam Diungkapkan negeri, saja, jadi ini itu, deklarasi oh, aja. kita tarifnya apa? Jadi Oh, nggak diinvestasikan, gitu. jadi dikip lah istilahnya, dipegang sendiri. Mungkin kita ada peruntukan yang lain kali ya, Betul. untuk usaha-usaha lain kali ya. Ini kan kita nggak menutup kemungkinan wajib pajak punya kebijakan sendiri-sendiri kan. Ya, Betul, betul. udah hartaku aku keep aja, nggak diinvestasiin boleh. Ya, Tapi jadi dapat- mungkin dapat- saja begini ya, dapat- berarti ya wajib pajak dalam negeri ini ada nih sebenarnya belum diungkapkan, di luar negeri juga ada dan pengen dibalikin nih. Cuman sepertinya mau dipakai untuk perputaran usaha Iya, nih ya. iya, iya. Jadi Usaha, jadi bisa belum juga. bisa diinvestasikan Betul. di SPN. Jadi bisa ikut tetap ikut, tidak harus menginvestasikan. Kan agak beda dikit tadinya di 8%. Dinaikin 8%. Oke, siap. Dari 6 ada 8. 6, 8, paling tinggi 11. Oh, langsung 6 apa? 11 naik ya. 3%. 11% Oh, ini tarif iya. yang 11 ini yang seperti ketiga. apa? 11% ini seperti apa? 11% itu khusus untuk harta yang ada di luar negeri. Oh, yang luar negeri tadi. Luar negeri. Oke. Dideklarasikan saja, tidak dimasukkan Oh, ke Indonesia, seperti itu. tidak diinvestasikan. Jadi tetap di sana. Tetap di Di sana. sana. Nah. Jadi kemungkinan tuh agak susah untuk memasukkannya ke dalam negeri. Iya. Bukannya agak susah, mungkin memang kemauannya. Oh, kemauan Iya. tidak bisa. Iya, 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 iya. Ada deposito nih di Singapura. Iya, iya. Udah lah, aku tapin aja lah. Oh, mungkin Nggak ditarik ke Indonesia, nggak diinvestasiin. 11% Iya, ya, tergantung pertimbangan Hmm. kawan pajak ya sebenarnya ya. Jadi apa namanya
manfaatnya besar, juga fleksibilitasnya ya. Fleksibel. Fleksibel ya. Ini self assessment bener. Iya benar-benar. Jadi kalau mau ditarik ke dalam negeri dan investasikan 6, kalau diungkapkan saja teman tidak diinvestasikan dari 8, dan hanya diungkapkan saja ke luar negeri 11 ya. 11. 6, 8, 11. Jadi tarik 3 itu dikalikan harta bersih. Betul. Oh, dikalikan harta bersih. Iya. Oke. Dikalikan nilai harta bersih. Iya. Nilai harta bersih kayak gimana sih? Nah, Hitungnya. boleh nih. Boleh nih. Asal nih. Kita bocorin ya. Iya. Harta bersihnya gimana? Harta Emang bersih. ada yang nggak bersih nih, ada. Jadi harta bersih itu kan kalau dari rumus akuntansi kan harta itu utang tuh. Oh, namanya gitu. harta bersih. Iya, iya, Harta iya, bersih. iya. Jadi Akuntansi, ya. kalau di penghitungan kebijakan 1, cara menghitung PPh finalnya itu kan dari tarif tadi, klaster tarifnya berapa dikali dengan harta bersih. Nilai harta bersih itu adalah harta dikurang utang Harta dikurang utang. sesuai undang-undang TA. Ya. Oh, seperti apa tuh nomor TA? Nah, jadi apakah kalau- ada sesuatu kriteria khusus ya? Oke, jadi untuk kebijakan 1 ini kan memang masih terkait dengan undang-undang TA. Oh, Ya. gitu. Makanya tarif yang diberikan di PPS juga ini mengikuti merujuk kembali ke undang-undang TA untuk nilai harta bersih. Oh, seperti itu. Nah, utang nilainya kan harta dikurang utang nih. Nah, utang ini kan ada kriterianya di undang-undang TA. Kriterianya bukan utang yang bagaimana ya. Jadi yang pertama kriterianya utangnya harus terkait dengan perolehan harta. Terkait dengan utang. Itu yang pertama. Yang kedua ada threshold. Threshold. Batasan. Ada batasan. Oh, Ada batasannya. Nah, jadi untuk undang-undang TA, utang yang dimaksud ini harus terkait. Yang kedua threshold, batasan. Nah, batasan ini untuk WPUP sama badan beda-beda. Oh, beda. Ah, ah. Batasannya. Oh, berapa tuh batasannya? Kan Jadi- batasan ada berapa kan? Iya. Kan? Jadi misalnya kan ada nih, misal beli mobil, Mm-mm. kredit. Oh, Memungkinkan kan? Nah, Iya, jadi jadi ada nilai harta, ada nilai hutang tuh kalau di Betul. SPT. Nah, harta bersihnya harta dikurang utangnya. Jadi misalnya kita beli mobil 300 juta, 300. kredit. Nah, nilai kreditnya yang masih outstanding misalnya 250. 250. Berarti Baru. kan harta bersihnya Baru. 50. Ya. Nah, apakah itu bisa diakui sebagai harta bersih di tarif PPS ini? Kita lihat thresholdnya. Kalau untuk orang pribadi itu thresholdnya 50% dari nilai 50% hartanya. dari nilai harta. Berarti Nah, nilai jadi harta kalau kasus 300, yang tadi 300 itu hanya bisa mengurangkan 150. Ya, bukan 250. Bukan 250. Berarti Betul, nanti Pak. harta bersihnya itu sekitar 150 ya, Iya, bukan 50 ya. Bukan 50. ha. Berarti yang dicatatkan atau didaftarkan di daftar PPh-nya tadi jadi itu adalah 150 ya. harta bersihnya. Karena kalau tadi nilai utangnya outstanding 250 itu kan udah melebihi dari 50%. Iya, tapi batasannya hanya Betul. 50 ya. Nah, kalau badan Kalau badan lebih tinggi. lebih tinggi. Nah, Oh, berapa itu? 75%. 75. Berarti kalau mobil tadi, tapi susah hitungnya ya tadi. Kalau 75 ya. 225 ya. Nah, ada 25 ya, ada 25 ya. 25 Oh, berarti lumayan 75 tinggi ya. juta. Oh, Jadi badan lebih tinggi. berarti ada batasannya 50 dan 75 ya. Itu perhitungan harta bersihnya, dan tarifnya tadi 6, 8 dan 11 ya. Iya. Oke, itu untuk kebijakan 1 nih. Nah, bagaimana nilai? Nilainya Pedoman tadi. nilainya ya. Tadi kan 300 kan kira-kira nih kita nih. Ah, ah. Apakah ada dijelaskan bagaimana sih menilai harta itu? Misalnya uang kas nih, uang kas kan Oke. lihat enak ya, lihat nilainya ya. Tinggal hitung aja. Nah, hitung aja. Nah, bagaimana? Iya, aset lainnya bagaimana? Jadi kita ulas dulu di Undang-Undang TA kemarin ya. Kalau TA kemarin kan basis pengungkapan hartanya itu berdasarkan nilai wajar menurut wajib pajak. Nilai wajar. Oke. Nah, untuk di PPS ini yang kebijakan 1 khusus untuk peserta TA tidak bisa lagi menggunakan nilai wajar menurut wajib pajak. Jadi ada acuan. Oh, sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan di Undang-Undang HPP ini acuannya seperti ini untuk yang kebijakan 1. Oh, gitu. Jadi untuk uang kas itu adalah nilai nominal. Nilai nominal. Gampang ya. Tinggal cek rekening koran tanggal Iya, sekian iya. berapa. Nilai berarti nilai per 31 Desember 2015 ya. ya. Saldo Oke. per akhir. Kalau tahun. di bank berapa ya? Betul. Kalau uang cash cuma ya kita hitung aja dulu. Ini gitu ya. Lumayan tak kalau banyak. Iya ya. Oke, selanjutnya kalau aset lain Kalau mana? aset yang lain ini yang paling umum misalkan tanah Oh iya, Bangunan. dan bangunan. Ya. Itu kita lihat NJP. NJP. Nah, Oke, mudah ya kendaraan, sekarang ya. kendaraan.
kendaraan. Kita lihat di NJKP-nya berapa. Oh. Ada di STNK biasanya dia Nilai jual. nilai jual. Itu per sama 31 sama Desember. basisnya Oh, 31 Desember. 31 Cut off-nya 31 Desember. Jadi batasan basis tadi SPP per 31 Desember dan NJKP-nya per 31 Desember. Iya, iya, semua ya. Oke, udah lumayan udah ada gambaran Iya, ya jadi nilainya ya. patokan harganya ada sendiri. Jadi Dan enggak lebih kalau untuk lebih detailnya boleh nih buka nih. PMK berapa nih? Boleh PMK kalau undang-undangnya undang-undang 7 Undang-Undang ya. Nomor 7 tahun 2021. Undang-undang APP ya. Nah, kalau ukurannya PMK-nya peraturan PMK 196 tahun 2021. 2021. Jadi kalau mau lebih detail, kayaknya mau detail nih penasaran nih, mau lihat nih ini apa nih, Iya, iya. langsung ngitungnya nih. Referensi, kan? Referensinya di 196 2021 PMK-nya. Peraturan Menteri Keuangan. Lebih teknis. Oke, nah yang satu udah pengen tadi kan udah 6, 8, 11. Terus dasarnya juga udah dikasih tahu nominal dan NJOP. Nah, sekarang kalau kebijakan luar pengen Pak Azhar tadi udah nih Pak Mas Adrian udah nih Iya, udah iya. jelasin dia satu pengen Pak Azhar nih memberikan informasi kalau kebijakan luar apakah sama atau ada sedikit perbedaan seperti apa? Oh. Boleh diinfokan? Ya, jadi untuk kebijakan dua ada perbedaan dengan kebijakan satu. Jadi syarat dan ketentuan di kebijakan dua ini wajib pajak tidak sedang diperiksa atau diuper, ya. Itu tidak ada. Tidak sedang diperiksa atau diuper untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sesuai dengan perolehan penghasilannya tadi ya. Iya. Perolehan hartanya tadi Betul, ya. karena di kebijakan dua ini adalah pengungkapan harta tahun 2016 sampai dengan 2000. Tidak sudah melakukan pemeriksaan. Ya, tidak sedang diperiksa. Tidak sedang diperiksa. Iya. Oke. Kemudian juga tidak sedang dilakukan penyidikan Oh begitu. dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Perpajakan khusus untuk perpajakan saja. Ya, jadi itu syaratnya ya. Dua, ya, Syarat umum, syarat khususnya itu. Ya. Ada juga syarat umumnya. Oh satunya ada juga ya. Oh iya. Sudah punya NPWP. Oh iya sudah. Ya. Itu ya kan mau logik tadi. Iya. Kan mau logik gimana mau logik Nggak kalau bisa. punya ya. Oh Nggak iya bisa. iya. Siapa ini kan? Iya betul. Kemudian dia sudah membayar PPh final atas PPS ini. Oh setelah itu tadi ya. Iya, ya. Oke. Nah, dan seperti yang telah disampaikan tadi, yang mengikuti kebijakan dua ini adalah hanya orang pribadi, ya. Nah, jadi syaratnya itu yang tadi sudah dua. Kemudian yang ketiga telah menyampaikan SPT tahun 2020. Oh, itu jadi syarat juga ya. Itu syarat umum, syarat ya. Jadi ini harus penuhi. Semuanya. Iya. Dan atau itu semuanya. Semuanya. Jadi kalau ini tidak dipenuhi tidak bisa ikut. Oh, berarti orang pribadi yang sudah ber-NPWP, Iya. terus juga Sudah membayar PPh itu, sudah bayar PPh-nya dan menyampaikan SPT tahunan. seperti tahunnya Tahun juga dan 2020. tidak sedang diperiksa, Iya. sedang tidak dilakukan penyidikan. Betul, ya. Oke. Penuhi semua Pak. Harus penuhi. Harus semua. Berarti bisa mengikuti kebijakan dua. Iya, kemudian satu lagi, mencabut permohonan restitusi. Oh, kalau sudah melakukan permohonan Iya, permohonannya. nah, dia harus dicabut dulu, nggak boleh. Atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. PPh, PPN, ya. Semua jenis ya. Iya, ya. Jadi itu tadi ya ada ketentuan umum, ada syarat umum, Ah, ada iya. syarat khusus. Iya. Jadi orang pribadi yang ber-NPWP telah melaporkan SPT tahunan 2020 dan telah membayarkan PPh finalnya Iya, ya, iya. dan tidak sedang dilakukan pemeriksaan dan tidak sedang melakukan penyidikan dan mencabut permohonan kalau ada ya. Kalau ada, ya. kalau nggak ada nggak mana bisa dicabut? Kan Cabut ada. ya, apa yang mau dicabut ya? Iya. Mungkin Oke, ada oke. yang ingin saya sampaikan ya untuk yang lain ya. Peserta PPS yang kebijakan dua ini ya, kalau dia melakukan pembentukan SPT 2016, 2018, 2020, setelah dia melakukan pembentukan SPT, kemudian dia ikut PPS. Nah, SPT pembentukan ini tidak dianggap, Oh, tidak. tidak dianggap disampaikan. Ya. Berarti dia tidak dianggap itu tidak dilaporkan ya. Iya. Itu apa namanya
ketentuan khususnya ya Pak Iya, iya, Bacor iya. ya. Baik. Jadi tadi udah dapat nih gambaran umumnya. Oh, saya masuk nih. Saya masuk mau ikut nih. Manfaatnya kan Ya. bagus. Apa yang harus kita bayar? Nah, itu dong, ini yang penting. Kita bicara kuat. Iya. Nah, iya. Ya tentu saja manfaat itu harus diperoleh sebagaimana itu harus ada perhitungan ke depannya manfaatnya sebesar apa. Iya. Dan pengorbanan yang saya harus lakukan atau bayarnya berapa? Iya. Nah, kira-kira manfaatnya lumayan bagus nggak? Nah, gitu jadi kan. disinilah wajib pajak akan berhitung. Nah itu cocok. Kalau saya ikut PPS berapa? Kalau saya tidak ikut PPS berapa? Nah, itu. Dari hitungan itu kan Kita dijelaskan nih pasti infonya. iya. Nanti dari hitungan itu dia akan memilih. Oh, pasti enak ikut PPS dong. Ah, iya. Nah, kalau kita sudah fix mau ikut PPS, tentunya kita akan pengen tahu berapa sih yang harus kita bayar. Nah, untuk kebijakan 2 ini dia ada 3 lapisan tarif juga seperti Sama. kebijakan 1. Tetapi angkanya lebih besar. Agak lebih besar. Dari angka yang terendah itu adalah 12%. Mulanya 12. 12, kemudian 14, 12, 14. kemudian yang paling tinggi adalah 18% 12, 14, 18 dari harta. dari harta bersih Harta juga. bersih ya, Harta jadi bersih. dikurangi harta bersih itu seperti yang di kebijakan 1, harta dikurangi pokok utang. Tetapi catatannya ada juga di kebijakan 2 ini. Jadi pokok utang itu tidak ada batasan threshold yang 50% dan Oh, berarti 70% tidak tadi. diatur ya. Iya, Diatur ya, tapi yang harus yang terkait juga. oh tetap, jadi tetap harus berhubungan langsung dengan perolehan harta. Ya. Dan tapi batasannya Tidak ada. dibatasi. Tidak ada, Dibatasi iya. ya. Oh, oke, jadi untuk Iya. perhitungannya lebih simpel ya. Iya. Lebih simpel ya. Nah sekarang yang tarif terendah 12% itu untuk siapa? Nah, 12% itu adalah untuk harta luar negeri yang direpatriasi atau harta dalam negeri yang diinvestasikan. oke, lah berarti klausulnya mirip yang satu tadi Sama, ya. sama, iya. Karena tapi di sini beda tarif saja Iya, ya. iya. Berarti harta luar negeri yang direpatriasi Hmm. atau data dalam negeri dan diinvestasikan Iya. bisa memanfaatkan tarif 12. Iya. Oke. Jadi ada yang ingin saya sampaikan ke wajib pajak itu, harta luar negeri yang direpatriasi itu sama dengan harta dalam negeri yang deklarasi. Oh, Nah, itu ya. simpelnya itu Ya, ya. simpelnya ya. itu. Oke. Jadi harta luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan, kemudian harta dalam negeri dan diinvestasikan itu kena 12%. 12%. Nah, tarif kedua? Yang 14% 14? itu adalah harta luar negeri yang direpatriasi atau harta dalam negeri yang deklarasi tetapi tidak diinvestasikan. Juga. Sama juga. Oh, jadi mudah ngingetinnya. Ingat yang mudah. Ingat ya. Cuma kaitan beda. 12, 14, 18. 18. Yang 18 itu yang mana? Adalah harta yang deklarasi luar negeri. Oh, Tidak direpatriasi, tidak diinvestasi. Nanti deklarasikan saja. Jadi ada wajib pajak punya harta misalnya di Singapura atau punya apa ya atau tabungan atau apa, dia mau ungkapkan saja, ya dia kena 18%. Oke. Jadi tidak dibawa ke Indonesia dan tidak diinvestasikan. Tapi juga ini ya berarti ingatnya bersama dengan yang Iya. tadi ya. Jadi tergantung hartanya di dalam negeri atau direpatriasi dan diinvestasikan atau Iya. tidak. Iya. Nah, terus yang kedua apakah direpatriasi atau tidak? Iya. Itu lihat lapisannya ya. Iya. Nah, perbedaannya adalah di tarif 12, 14, 18 Betul. dan Jadi- hartanya diperoleh 16 sampai 2020. 20. Iya. Bedanya di sana ya kawan pajak ya. Jadi wajib pajak yang mau ikut PPS ya silakan menghitung juga. Kalau misalnya dia seperti kata Pak Amrian uangnya masih untuk diputar ya tidak diinvestasikan kan? Oh, seperti itu. Oke. Ini kalau pedomannya? Nah, kalau nilai nominal itu kalau untuk kas itu kan yang saya sama ya. Jadi, Oh, kasarnya sama, jadi nominal ya. ada uang bank satu, ada uang Oke. rumah kita hitung berapa ya. Siap. Iya. Kemudian
Itu harganya harga perolehan. Oh, tapi harganya untuk asetnya harga perolehan. Iya, Oke. harga perolehan untuk selain kas atau dan sekarang kas Oh, ya. oke. Jadi yang gampang ya. Simple ya, bisa. Kalau yang kas itu gampang nominal atau dalam saldo. Kalau di luar harga itu adalah harga perolehan. Oke. Beda dengan yang disediakan satu tadi. Oke. Nah, mungkin udah tahu semua nih ya. Udah apa informasinya udah lumayan nyatu nih ya. Jadi tadi siapa yang bisa ikut, terus tadi masuknya kalau bisa ikut tadi kebijakan 1 atau 2, terus tadi tempat caranya gimana di JP online, terus tadi juga cara ngitungnya sudah. Oke. Cuma tadi saya sedikit nih Pak Hasan, yang untuk kebetulan. Nah, kebetulan tadi itu batasannya adalah 30 Juni. Nah, Jadi di periode itu ya. ya, kalau ada harta ditemukan ini kita tahunya lewat. Itu prosesnya gimana Pak? Jadi hartanya misalnya harta kapan diperoleh ini? Misalnya di periode tetap sama, cuman kita ketahuannya lupanya di 1 Juli. Periodenya udah lewat, masih bisa dibetulkan nggak SPPH? Atau batasnya habis? Habis sudah. Sudah berarti tidak bisa dibetulkan. Iya 30 ini habis. Oh, berarti Iya. ingat ya, berarti ingat periodenya. Iya. Jadi dari Jadi 1 Januari sampai dengan 30 Juni 22. Nah, mau berapa kali menyampaikan SPPH boleh Boleh. saja. Oke, asal masih dalam zona waktu Dalam itu. rentang waktu Tentang itu. waktu itu ya, betul. Kalau zona waktu wilayah-wilayah ya. Iya. Oke. Oke, berarti udah lengkap nih. Jadi program itu kesempatan bagi seluruh wajib pajak ya berarti ya. Jadi bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar, Iya. baik kebijakan 1 bagi peserta TA maupun PA ya. Wah, luar biasa sekali nih. Terima kasih nih informasinya nih dari Pak Andrian dan Mas Andrian aja lah ya. Iya. Mas Andrian dan Pak Anwar. Atau Mas juga boleh. Mas juga Oke. boleh. Terima kasih informasinya Iya. Mas Anwar dan Mas Andrian. Iya. Semoga informasinya bermanfaat bagi yang ingin mengikuti. Monggo apabila nanti memerlukan informasi agaknya ada yang kurang detail nih. Boleh Ya. ketemu kita lagi di kelas pajak ya, kelas Iya. pajak di setiap hari Rabu selama bulan Maret. Silakan mendaftarkan diri di Linktree-nya KPP Madya. Sudah ada ya, sudah ada di deskripsi IG kita ya. Silakan mendaftar untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Ya. Ini baiklah, mungkin sudah menjelang siang nih. Oh, iya. Sudah menjelang Baik. siang juga nih. Kawan pajak nih ingin istirahat juga Iya, nih. iya. Kawan pajak istirahat juga ya. Jadi kita cukupkan IG kita kali ini. Terima kasih banyak informasinya Mas Azwar. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Ya bagi kawan pajak semua, semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan pantengin terus IG-nya Madya karena informasinya akan kita share di sana. Ya. Informasi-informasi terbaru dan juga IG live selanjutnya pantengin terus karena penuh dengan informasi terbaru Ya. dan juga update terbaru. Ya. Oke, demikian kawan pajak sekalian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya Ari Asfi, Mas Azwar dan Mas Andrian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.